Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, perkenalkan, saya Intan Alfionita dan rekan saya Deazi Putri Kencana dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini dia. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai mata kuliah materi pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP yang diampu oleh dosen Ibu Karliana Indrawari MPDI. Nah, yang akan kami bahas di sini adalah materi yang berjudul Jurdil, jujur dan adil. Oke teman-teman, have fun for watching. Di slide ini kita akan bahas tentang jujur dan adil. Nah, tahukah kalian apa itu jujur dan adil? Mari kita bahas pengertiannya satu persatu ya teman-teman. Mulai dari jujur. Jujur adalah perilaku positif dengan berkata sebenarnya, tidak curang, serta perbuatan dan perkataan yang tidak berlawanan. Perilaku jujur menyebabkan muslim memperoleh kepercayaan dari lingkungan sekitar. Ada hadis yang mengatakan bahwa pentingnya kejujuran yang memiliki arti sebagai berikut. Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian adil. Adil menurut bahasa Arab disebut dengan kata adilun, yang berarti sama dengan seimbang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah diartikan tidak berat sebelah, tidak berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Dan menurut para ahli, menurut Ibnu Miskawai, keadilan adalah memberikan sesuatu yang semestinya kepada orang yang berhak terhadap sesuatu itu. Menurut Al-Ghazali, adil adalah keseimbangan antara sesuatu yang lebih dan yang kurang. Di slide ini kita akan bahas mengenai bentuk-bentuk kejujuran. Ternyata bentuk-bentuk kejujuran itu banyak macamnya ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jujur niat dan kemauan. Contohnya yaitu ketika kita mengadakan ulangan, mengerjakan soal tanpa mencontek. Ketika melakukan kesalahan, tidak boleh gengsi untuk meminta maaf. Yang kedua, jujur dalam perkataan. Contohnya, mengatakan kejadian yang sebenar-benarnya. Ketika memiliki janji pada seseorang, harus ditepati. Yang ketiga, jujur dalam bermuamalah. Bermuamalah yaitu berdagang. Contohnya, ketika menjadi seorang pedagang, harus menjelaskan dengan benar kondisi barang tersebut, terutama apabila terdapat cacat atau kekurangan. Sehingga ada yang tahu kepada siapa saja kita harus berlaku adil? Ya, ini dia jawabannya. Berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, berlaku adil pada diri sendiri. Ketiga, berlaku adil pada orang lain. Dan yang keempat, berlaku adil pada makhluk lain. Jadi, mulai sekarang, mari kita berbuat adil terhadap penciptanya dan semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, belum selesai sampai di sini. Kita lanjut ke slide berikutnya, oke? Nah, di slide ini kita akan membahas mengenai hikmah kejujuran. Wah, ternyata banyak ya hikmah dari kejujuran. Mau tahu apa aja? Ini dia. Yaitu dapat meningkatkan kredibilitas atau kepercayaan dari orang lain. Kemudian, memiliki kehidupan tenang karena tidak dihinggapi kebohongan.
dan membawa kebaikan dalam hidup dan terhindar dari sifat munafik. Serta perilaku jujur dapat mengantarkan orang beriman meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, luar biasa ya hikmah dari kejujuran itu. Yuk, kita lanjut ke slide berikutnya. Hai, ada yang tahu kepada siapa saja kita harus berlaku adil? Ya, ini dia jawabannya. Berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, berlaku adil pada diri sendiri. Ketiga, berlaku adil pada orang lain. Dan yang keempat, berlaku adil pada makhluk lain. Jadi, mulai sekarang, mari kita berbuat adil terhadap penciptanya dan semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, belum selesai sampai di sini. Kita lanjut ke slide berikutnya, oke? Nah, adapun beberapa keutamaan yang harus kita ketahui mengenai berlaku adil. Adapun keutamaan dalam berbuat adil, yaitu 1. Berbuat adil merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 58. Yang kedua, perintah berbuat adil juga diiringi dengan larangan untuk condong pada salah satu pihak yang bertikai tersebut. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Yang ketiga, Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Dan yang keempat, Allah haramkan surga bagi penguasa yang berbuat tidak adil. Mari kita lanjut slide berikutnya. Di slide ini kita akan membaca surat An-Nahl ayat 90 mengenai keutamaan berbuat adil. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun, yang artinya bisa kalian baca di atas ya, di slide ini. Perlu kita ketahui bahwa banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang keadilan. Dan salah satunya adalah surat An-Nahl ayat 90. Dan selain itu, ada juga surat Al-Maidah ayat 42. Yuk kita baca bersama surat Al-Maidah ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Samma'una lil kadhibi akaluna lisakhti fa in ja'uka fahkum bainahum aw agrid anhum wa in tu'ridu anhum falan yadurruka syai'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qisti innallaha yuhibbul muqsitin. Ya, yang artinya bisa kalian lihat di slide ini ya teman-teman. Nah, setelah banyaknya pembahasan di atas, bahwa bisa kita tarik kesimpulan dari berlaku jujur dan adil. Sifat adil artinya suatu sifat yang teguh, kukuh, yang tidak menunjukkan memihak kepada seorang atau golongan tertentu. Berlaku adil dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu pertama, berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berlaku adil pada diri sendiri. Yang ketiga, berlaku adil kepada orang lain. Dan yang keempat, berlaku adil kepada makhluk lain. Kejujuran merupakan sifat yang tertanam pada diri manusia, yang pada dasarnya kemauan pada diri manusia itu sendiri. Dengan membiasakan diri dan rasa kepercayaan diri yang kuat akan cenderung berdampak positif daripada dampak negatifnya. Oke teman-teman, semoga kita semua selalu tergolong orang-orang yang memiliki kejujuran dan selalu bersikap adil. Oke teman-teman, gak kerasa ya pembahasan kita sudah berakhir. Mungkin cukup penjelasan untuk kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua.
Thanks for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.